Halo, selamat datang kembali di The Rians di Koi 89. Hari ini konten gue tentang Q&A, question and answer. Jadi tanya jawab lah ya bahasa kerennya. Karena udah mulai makin banyak teman-teman yang nanya ke kolom komen gue dan juga DM Instagram gue soal beberapa hal soal seputar dunia ikan koi, cara ngerawatnya, milih ikan, masalah kolamnya, dan konsultasi lainnya. Nah, gue sekarang udah mulai buat konten Koi 89. Gue cicil ada Q&A ya. Jadi mudah-mudahan di setiap konten yang Koi 89 tanya jawab begini, itu gue bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang belum sempat gue jawab. Jadi kalau teman-teman nanya gue di Instagram, ada yang di kolom komen dan gue belum sempat jawab, nah gue usahain akan gue rangkum di konten kayak ginian. Yuk kita mulai aja ya. Ya, yang pertama, apakah boleh pakan koi kita berikan ke ikan koi kita dengan gonta-ganti merek, alias gonta-ganti merek pakannya ya? Kayak kemarin ada yang nanya tuh di konten gue, Bang Rian, ini review pakannya gonta-ganti apa nggak apa-apa untuk koinya? Gue jawab nih, kita gonta-ganti pakan sangat nggak apa-apa. Kenapa? Sama lah kayak manusia. Kita juga makan apa aja kan lauknya, koi juga. Walaupun koi emang harus ada triknya, yaitu koi itu kalau kita ganti merek pakan nggak bisa kita ganti langsung secara total, tapi harus dilakukan secara bertahap. Misalnya kita dari Saki Kari mau pindah ke JPD. Nah, pas pindah ke JPD-nya nggak bisa tuh Saki Karinya habis, mulai deh besoknya JPD terus-terusan, nggak bisa. Harus pelan-pelan, dari hari ini kasih JPD sehari sekali, besoknya 2 hari sekali, terus 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi koinya nggak kaget, karena biasanya mereka nggak suka gitu awal-awalnya ya. Kalau dampak ke kesehatan enggak lah. Dan yang pasti untuk informasi aja, kalau gue buat konten banyak review soal pakan, itu sebenarnya ya demi konten. Beberapa gue gunakan kalau emang cocok atau bagus, gue gunakan sampai habis. Beberapa kalau misalnya gue ngerasa nggak perlu deh, gue cuma nyoba aja beberapa kali untuk konten biar gue tahu hasilnya gimana, lalu gue kasih ke orang, atau gue gunakan pakan tersebut untuk diberikan ke kolam gue yang satu lagi tuh yang kecil gitu deh. Jadi intinya soal gonta-ganti pakan itu boleh banget, aman, cukup aman, bukan cukup lagi, sangat aman. Nah, soal media filter boleh banget juga, sama kayak pakan, boleh dicampur-campur. Ada yang nanya DM Instagram gue, penghobi koi juga nih, Bang, gue itu sekarang menggunakan biobol, lalu gue mau ganti, bukan ganti semua tapi campur, jadi dikurangin biobolnya sebagian doang, dicampur dengan kristal bio. Boleh nggak? Aman nggak? Jawabannya singkat aja, boleh dan aman. Why not? Jadi campur-campur media filter aman banget. Yang penting jangan media filter alami kayak batu zeolit. Dia bagus tapi bisa melepaskan racun atau amoniak yang ditahan sama dia selama ini, gitu ya. Punya bak karantina, kalau nanya gue jujur wajib. Pasti banyak yang nanya nih, ya kalau gue nggak perlu deh bang, soalnya kolam gue kecil, ikan gue nggak mahal-mahal gitu ya. Kalau kata gue tetap wajib. Kenapa? Nih, mau ikan kita murah koinya, mau kolam kita juga kecil, maupun ikan kita juga masih kecil sekarang, ingat, koi itu adalah binatang yang akan berkembang, hewan yang akan berkembang, tumbuh berkembang, dia pasti besar. Jadi kalau lu nggak punya bak karantina saat ini, kan lu masih kecil-kecil, mungkin nggak penting ya kayaknya ya. Masih bisa gua karantina di akuarium kecil, bisa karantina di styrofoam, cukup kok, benar. Tapi nanti ketika dia besar, dia sakit, lu memerlukan karantina, lu nggak ada tempat. Mau beli bak karantina pas kita lagi bokeh-bokehnya dan barang belum tentu ada di toko atau di kota kita. Jadi saran gue buat penghobi koi di mana aja, lebih baik nabung deh, nggak usah buru-buru, nabung, beli bak karantina. Kalau soal bang, tempat gue nggak ada cukup untuk naruh bak karantina, beli bak karantinanya yang kecil, tapi cukup memadai untuk menampung ukuran koi berkisar 50-60, bisa 2-3 ekor di situ. Enak lah. Jadi investasi yang nggak merugikan kalau kita nih sebagai penghobi koi punya bak karantina.
Serokan saran gue sama kayak bakarantina, persis. Oh bang, ikan gue kecil-kecil nih bang sekarang, kolam gue juga kecil bang. Saran gue, beli yang besar sekalian. Karena ingat, koi akan berkembang dan tumbuh pesat. Kecuali nih, ada kecuali. Ikan kita bakal besar, tapi kolam lu kecil dan nggak terlalu dalam alias dangkal. Ya sudah, mau diapain? Itu sih beli aja serokan yang kira-kira cukup untuk ikannya yang lu punya, size-nya, lebarnya ya, lebar si serokannya, diameternya. Tapi kalau tongkatnya lu kecil juga nggak apa-apa, nggak perlu panjang karena kan kolam lu dangkal. Tapi kalau kolam yang cukup dalam, lalu ukurannya sedang, nggak usah besar, sedang, sama kayak bakarantina. Serokan yang besar tuh kudu wajib punya. Jangan maksa, invest, nabung. Nabung udah cukup, beli. Gue aja nih lagi mau nabung nih, lagi mau beli serokan ikan yang diameternya minimal 80 cm. Karena ikan gue sekarang sudah mulai 60 cm ke atas ukurannya. Jadi wajib ya punya serokan yang besar. Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau buat teman-teman yang punya kolam koinya masih baru, cukup dalam, cukup luas, nggak usah besar banget, minimal nggak kecil ya, sedang lah ukurannya, cukup besar gitu. Saran gue sih untuk proses belajar, walaupun lu punya banyak duit nih, misalnya kasusnya, beli aja ikan koi yang kecil. Buat teman-teman yang uangnya pas, beli yang kecil, blitar, nggak mahal-mahal amat dong, terjangkau. Tapi buat teman-teman yang penghobi uangnya cukup lebih, beli yang kecil, impor. Masih murah lah, paling 500 sampai 1,5 juta per ekor. Segitu range ya, tergantung kualitas ikannya dari farm mana di Jepang. Jadi saran gue sih yang kecil aja, dan belinya jangan banyak-banyak, 3 sampai 4 ekor, menyesuaikan kebutuhan kolam ya. Tapi kalau kolam teman-teman juga besar nih, tetap aja 4 deh, nggak usah beli banyak. Kenapa? Belajar dulu setahun dulu. Lo nilai diri lu sendiri, bisa nggak gue ngerawat ikan koi gue, kalau sakit gue sembuhin, bisa puasain, bisa karantina, nggak ada yang mati, dan gimana sih tumbuh dia setahun lebih, udah enak, rasa cocok, ilmunya nambah, beli mulai yang ukurannya sedang 40 cm. Ada rezeki banyak mau beli yang 60 cm boleh, tapi jangan mati kayak punya gue. Oke, ini pertanyaan yang bagus juga nih. Gue andai kata boleh mengulang waktu dari awal gue main koi, gue kayaknya lebih baik miara ikan koi yang satu warna. Karasi, soragoy, platinum, cagoy. Pokoknya satu warna doang deh. Kenapa? Gue dulu awal-awal sama kayak teman-teman nih, baru punya kolam koi agak dalam, lalu mau belajar soal ikan koi, baru suka, mulai sukanya gue sanke, sowa, sanke, kohaku yang favorit ya, terkenal di kalangan penghobi ikan koi. Tapi ternyata ngurusin ikan koi yang berwarna itu cukup sulit. Yang besar belum tentu, patternnya suka jelek-jelek, karena kita kan belinya juga yang murah-murah ya. Lalu ya kadang-kadang kemungkinan besarnya pokoknya susah deh. Belum tentu, 10/1 juga belum tentu. Jadi wajar kalau ikan koi itu yang bagus-bagus, badannya besar, patternnya bagus, mahal tuh wajar banget. Karena jarang banget, di Jepang pun jarang kok sebenarnya. Cuman bedanya sejelek-jelek Jepang kadang-kadang lebih bagus. Kalau kita kalau udah jelek banget ya. Nah jadi intinya kalau gue boleh ngulang sih, gue maunya yang ikan satu warna. Jadi saran gue buat teman-teman, buat lo yang baru aja hobi ikan koi, dan jujur kadang-kadang pattern kulit nomor 2 deh, gue mau gede. Nah udah, jangan kayak gue, beli aja ikan yang satu warna. Karasi, platinum, cagoy, dan lain-lain deh. Lu piara deh, 2 tahun, 2,5 tahun pasti gede. Kadang-kadang ada yang 1,5 tahun udah gede. Nanti kalau udah berhasil gedein, udah belajar, udah puas dong lu punya ikan gede, baru mulai. Gue mau kohaku nih, gue mau sowa nih, gue mau gosiki nih. Kalau kayak gue udah nanggung nih, gue salah dari awal. Cuman ya gak apa-apa. Intinya kalau lu mau cepet gede, beli ikan koi yang satu warna. Pasti cepet gede dan lu lebih cepet puas jadinya. Nggak terlalu penasaran kayak gue, kapan sih ini gede-gedenya, kapan sih tembus 80 cm gitu.
Aerator buat kolam, buat gue penting banget. Nah ini memang ada dua pendapat nih di kalangan penghobi ikan koi. Ada yang berpendapat, nggak perlu aerator di kolam mah, aerator cukup di chamber filter aja. Ada yang bilang, di kolam aja, chamber filter justru nggak usah. Karena kalau di chamber filter katanya justru dia bagus untuk media filter biologis yang jenisnya Kaltnesh. Kalau buat yang lain sebenarnya kurang cocok, karena ntar jadi ngotorin permukaan media filter biologi yang premium itu. Jadinya malah media filter biologinya nggak kerja maksimal. Kalau gue pendapatnya, yang paling bagus sih di kolam ada, di media chamber juga ada. Tapi yang di media chamber dikit aja, yang di kolam gedein. Memang ada kelemahannya. Aerator di kolam kita jika besar bagus untuk menciptakan DO ya, atau kadar oksigen di dalam air kolam. Tapi kadang-kadang jeleknya buat teman-teman yang pengen punya kolam koi tapi ngelihat koinya jadi gampang gitu ya. Ya kalau ada aerator kan jadi airnya agak bergerak ya, bergelombang, jadi agak-agak susah ngeliat ikan koinya. Itu sih bisa diatur lah dari peletakan selang matala atau gelembungnya di mana di dalam kolam kita. Tapi saran gue intinya, di kolam ada, di media chamber ada. Kalau emang nggak punya uang lebih atau udah keburu kolamnya buatnya cuman begitu deh gitu, ya gue sih prefer di kolam aja deh, karena ikannya jadi seru kan, bergerak terus, oksigennya banyak, bisa tumbuh besar, nggak stres. Ikan lokal atau ikan impor, sama bagusnya sih, tergantung lu aja mau gimana. Kalau gue nih, ada ikan lokal, patternnya bagus, bodinya ya lumayan, harganya misalnya nih 2 juta. Kalau gue beli ikan impor dengan kualitas yang sama, gue yakin bisa 12 jutaan. Jadi kembali ke gue nya, sesuaiin dompet. Nah tapi kalau lu mau nanya, lu gimana yang sekarang udah hampir 3 tahun kurang main ikan koi, gue pribadi pada akhirnya nih, gue maunya ikan impor semua, walaupun nggak 100%. Gue mau formatnya itu 70% kolam gue tuh ikan impor, 30% ikan lokal. Karena gue juga mau membudidayakan ikan lokal. Kenapa Yan lo harus 70% ikan impor? Karena harapan ikan impor itu menjadi besar, karena gue kan penggila besarnya ikan koi nih, pattern nomor 2 deh, asal jangan jelek-jelek amat. Ikan impor tuh menjadi besar tuh cenderung lebih besar kemungkinannya, karena ya bukan gila impor, indukannya memang bagus, di Jepang udah gede-gede. Jadi kalau gue prefer ikan impor. Triknya gampang, belinya dari yang ukuran kecil aja. Ya tahu diri, buat kita yang kantongnya pas-pasan, kalau beli yang gede-gede kan uangnya juga spektakuler sih. Nah ini penting juga, tips membeli ikan koi biar nggak ketipu. Karena banyak banget nih pedagang ikan koi yang menipu, akun-akun palsu tuh di Instagram dan lain-lain. Tapi ingat, banyak juga dan lebih banyak yang jujur kok. Caranya gampang. Yang pertama, gabung di KPK, komunitas pencinta ikan koi. Di Facebook ada tuh grupnya, ada adminnya. Nah setiap lu mau beli ikan koi, lu bisa masuk di KPK itu, komen atau DM si adminnya, tanya apakah penjual ini palsu atau penjual beneran. Karena biasanya KPK itu punya list daftar-daftar pedagang ikan koi gadungan atau palsu, yang bohong-bohongan tuh, yang dijual ikan-ikan orang sebenarnya. Dia ngaku-ngakuin doang aja. Satu, ikut KPK. Yang kedua, banyak nanya. Lo harus banyak temen emang di dunia ikan koi ini. Kayak misalnya lo kenal gue nih, lo bisa DM gue deh, ntar gue coba bantuin cek ini palsu apa enggak ya. Kalaupun gue nggak tahu, gue pasti nanya dengan adminnya KPK gitu. Jadi ikut saran gue, ikutan KPK. Dan kalau bisa juga buka website namanya Kois Indonesia. Itu kayak forum pecinta ikan koi. Gue juga belum daftar nih, gue lagi mau daftar. Ayo dong. Jadi kita harus punya komunitas, harus bangun komunitas, harus tanya kanan kiri. Cuman itu doang sih obatnya biar kita nggak ketipu. Kalau pakai feeling doang ya, namanya feeling ya, susah, nggak ada ukurannya. Pakan lokal atau pakan impor? Kalau gue jujur pakan impor. Kenapa? Kalau gue tujuan ikan koi memelihara selain untuk fun, tapi gue juga targetnya adalah growing phase besar. Kalau nanya pengalaman gue, dengan pengalaman yang gue punya nih, memang pakan impor yang bagus ya, bukan karena ada pakan impor juga yang biasa-biasa aja. Pakan impor yang bagus
itu beda banget hasilnya. Sangat signifikan alias bener-bener wih kerasa sama lu. Beda banget sama pakan lokal. Tapi ingat, pakan lokal juga ada beberapa yang bagus kayak Hiro, Hiroyuki, Tashikigoy, bagus kok. Ada Mulan ya, bagus. Jadi jangan anggap remeh pakan lokal. Sesuaiin isi dompet lo. Kedua, target lo mau apa? Mau sekedar sehat atau mau growing fast, cepet besarnya? Nah, kalau cepet besarnya ya lo harus impor deh, suka nggak suka. Impor yang premium yang bagus. Dan tahu diri juga, lihat ikannya ya. Kalau mau pakai pakan impor, kalau ikannya maaf nih, ikannya biasa aja. Bukan soal harganya nih. Bentuknya biasa aja, patternnya, kulitnya biasa aja, kayaknya bodinya nggak bagus-bagus amat. Lu pakai pakan impor juga rugi sih. Ngapain mahal-mahal? Karena ingat, yang ngebesarin ikan koi kita itu sebenarnya pakan itu persentasenya cuma 20-25%, sampai 30% lah malah. Yang paling penting adalah DNA, bloodline, garis keturunannya. Kalau emang dari sononya ikannya udah indukannya bagus, impor punya, atau lokal tapi indukannya bagus, breedernya keren di Indonesia, dia pasti gede. Tapi kalau udah dari sononya emang indukannya juga jelek, ya boro-boro nggak akan gede. Darians Koi 89. Nah gitu deh tanya jawabnya ya. Santai aja, ini mah bini orang nggak kenal. Santai aja. Apa sih mbak? Saya udah punya istri loh. Aduin nanti dong. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel gue kalau emang suka. Ini siapa sih? Hah? Jangan lupa yang mau nanya-nanya juga bisa kolom komen, tulis aja pertanyaannya, sama bisa DM Instagram gue ya. Itu dia alamatnya. Semoga jawaban gue menjawab lah ya sedikit banyak, mudah-mudahan. Dan kalau bermanfaat, doain gue yang bagus-bagus, tambah langsing ya. Ini udah cukup langsing sih, tambah tampan dan stay safe semuanya. Salam isi gue, cheers baby, assalamualaikum. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.